Kalau kalian pikir gambar di sebelah gue ini adalah tempat pembuangan sampah, kalian salah. Ini adalah rumah 2 lantai dari Hong Sik Choi. Kakek ini bernama Hong Sik Choi dan di rumah itu dia nggak cuma tinggal sendiri, tapi ada istri dan 1 anak laki-lakinya yang udah 40 tahun. Kalian bisa lihat seluruh bagian rumahnya itu ketumpuk sama sampah. Jadi kalian bisa lihat tuh kayak kesannya ini perumahan yang ada di tempat pembuangan sampah juga gitu. Tapi bukan, itu adalah rumah. Bahkan untuk keluar aja dia itu harus ngelewatin jendela yang ada di lantai 2. Karena susah banget ngelewatin pintu utama. Awal ditemukannya kakek ini bener-bener dia galak banget guys. Dia sama sekali gak mau diwawancara sampai akhirnya harus dirayu-rayu. Setelah akhirnya dibujuk sampai akhirnya si kakek ini mau bercerita kalau misalkan nama dia adalah Hong Sik Choi, berumur 75 tahun. Dan kerjaan dia setiap hari adalah udah kumpulin sampah-sampah aja keliling daerah rumahnya naik bus, kumpulin sampah-sampah dan akhirnya ditumpuk di rumahnya sendiri. Dia bahkan ngumpulin sampahnya itu gak sendirian guys, tapi dibantu sama istrinya setiap hari. Dan di sini istrinya awal juga galak banget, dia gak mau diwawancarain sama sekali. Jadi yang perlu kalian tahu, kalau tempat sampah di Korea Selatan itu sebenarnya sistemnya agak berbeda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh kebanyakan ya, tapi gue nggak tahu misalkan sekarang udah ada atau enggak. Kebanyakan itu ya udah tempat sampah, tempat pembuangan akhir yang kayak dari sampah dapur dan lain-lain di depan rumah. Yang udah bener-bener gak bisa kepake kecuali plastik-plastik yang masih dikumpulin sama pemulung. Tapi kalau di Korea Selatan itu ada tempat sampah khusus di daerah perumahan, dimana di situ tuh ditaruhin barang-barang yang masih bisa kepake, misalkan baju, jaket musim dingin, terus piring-piring, pokoknya yang dirasa kayak masih bisa bermanfaat buat orang lain itu dipisahin sampahnya. Nah tempat sampah inilah yang akhirnya diambil sama si kakek ini untuk dikobok-kobok, dicari-cari ada nggak barang yang menurut dia tuh kayak berharga. Walaupun kadang-kadang barang yang dikumpulin sama si kakek ini sebenarnya nggak penting-penting banget guys, tapi menurut dia itu tuh kayak masih bermanfaat, ya udah dia bawa pulang pakai karung yang ada di punggung dia gitu. Kayak gini nih, ini salah satunya adalah yang dia ambil dari karungnya nih. Jadi ada semacam kayak papan nama yang terbuat dari batu yang kalau kalian suka lihat di meja-meja direktur drakor-drakor tuh ya, kayak nama siapa terus ada lambang kayak naga-naganya gitu di kiri kanan. Nah menurut dia itu menarik, bagus, berharga, dibawa pulang. Padahal orang yang di namanya itu pun udah ngebuang. Dan sampai akhirnya masuklah ke dalam rumahnya ini. Pas masuk itu bener-bener yang pertama kali selain sesek adalah bau banget, berdebu. Dan satu-satunya akses untuk masuk rumah itu adalah jendela di lantai 2 rumah. Jadi bener-bener tangganya itu tersusun atas sampah-sampah yang ada di lantai bawah sampai bikin tangga sendiri ke atas. Karena pintu atas, pintu bawah, balkon itu semua udah ketutup sama sampah. Kan akhirnya yang dijadikan tempat tidur sehari-hari mereka itu adalah di lantai 2 dan udah kayak selisih dikit banget sama atapnya guys. Belum lagi kadang-kadang ada paku-paku yang menembus dari bagian atas plafon yang udah sebagian itu runtuh, rusak, kena air, kan hujan segala macam itu nggak dibersihin, nggak diperbaikin. Jadi kalau kalian jalan di situ meleng-meleng dikit, kepala nggak dilihat bocor karena kena paku. Kamar mandi aja yang biasanya isinya cuman kayak barang-barang yang penting doang, ini bener-bener penuh, jalannya itu susah banget. Dan bahkan air di rumah mereka itu udah gak ngalir lagi karena udah keputus pam atau gimana. Sampai akhirnya mereka cuma nadangin air-air yang kayak netes-netes bocor aja gitu kebetulan. Dan itulah air yang dijadikan untuk nantinya nyuci baju. Nyuci baju juga gak sembarangan guys. Jadi kalau misalkan udah beres dimasukin kantong kresek, mereka bawa keluar ke bagian balkon lantai 2. Dimana mereka di situ ngebuat kayak semacam kayak tali gitu, terus sama 2 batang udah dijemur di situ. Dan itu bener-bener kayak ngejemur tuh kayak nonton Fear Factor, bahaya banget. Ini padahal yang ngejemur nenek-nenek guys, tapi kayak anak muda aja takut. Nah tiba-tiba lagi kayak ngecek-ngecek kiri kanan, ada suara radio nyala nih. Ternyata di bagian belakang rumah dia itu ada lagi kamar untuk anak cowoknya ini yang tadi gue bilang 40 tahun ini. Nah di kamar pria yang bernama Yo Yong Choi ini itu kayak semacam ruang keluarganya lah, dimana itu adalah tempat yang paling lega untuk mereka berkumpul. Dan di situ biasanya mereka dengerin radio, makan, santai-santai, tiduran itu di situ. Jadi di sela-sela sampah-sampah itu ada rice cooker, ada kayak pot buat makan, terus abis gitu ada nasi, pokoknya semuanya deh mereka lakuin di situ pakai meja kecil juga. Nah mereka juga nggak pakai kompor yang nyalanya itu pakai api, tapi pakai listrik karena itu dirasa lebih aman karena kalau kesundut dikit semua kan bakar kebakar ya. Tiap malam mereka digigit serangga, itu gak peduli disingkirin sampahnya guys, itu kan karena sebenarnya muncul dari serangga-serangga juga kan karena bau dan lain-lain. Jadi kayak cuma disemprot-semprot aja biar serangganya hilang, padahal sebenarnya besok juga bakalan muncul lagi. Sampai akhirnya malam-malam tuh kadang-kadang
si nenek kakeknya ini suka batuk-batuk, suka kayak sesak napas, gatelan, nyamuk semuanya. Dan akhirnya bener aja nih si kakek sama nenek ini dicek ke rumah sakit untuk ngecek keadaan tubuh mereka, sebenarnya mereka tuh sehat atau enggak. Dan yang paling parah adalah sebenarnya menimpa si istrinya ini, dimana istrinya itu di bagian jantung atau hatinya gitu kayak sudah membesar kalau di scan pakai X-ray gitu. Dan ternyata di screennya itu ada air dan itu harus dioperasi. Disinilah akhirnya si kakek ini agak nyesel karena kenapa dia nggak dari awal itu menjaga kondisi rumah mereka supaya lebih bersih, lebih sehat, sehingga istrinya nggak perlu sakit kayak gini. Akhirnya si kakek ini setuju untuk rumahnya dibersihkan dan itu memakan waktu sekitar 1 minggu. Dan proses pembersihannya ini guys yang luar biasa ribet dan lama banget. Hari pertama misi terbesarnya adalah mengeluarkan anaknya di situ. Karena kan kalian tahu nih, seperti di gambar anaknya tuh badannya udah gede banget. Dan tahu nggak, dia itu udah nggak keluar dari kamar itu sekitar 1 tahun. Jadi dia udah nggak kebiasa jalan kaki kayak orang biasa. Jadi kayak kakinya tuh agak lemah untuk dijadikan berjalan. Dia cuma ngerangkak-rangkak doang di dalam. Dan kalau misalkan nanti dikeluarin sampah-sampahnya, dia harus digotong sama petugas pemadam kebakaran dan dimasukkan ke ambulans gitu. Jadi kayak kudu digotong. Dan yang bikin gue kesel lagi adalah ketika petugas itu berusaha untuk ngebersihin rumah dia tuh kayak sempat marah juga. Dia bilang katanya bersihin di bagian depan aja, nggak usah sampai masuk ke dalam. Tapi karena si petugasnya dibilang si kakeknya itu udah nyetujuin, ya udah dia mau nggak mau kayak ya udah bersihin aja deh. Sampai akhirnya dia juga sempat marah dan ngasih tahu gitu ke krunya kalau misalkan yang dibersihin jangan semuanya, ada barang-barang dia yang penting tolong jangan dibuang gitu. Ya udah akhirnya dia dibawa sama ambulans untuk pergi ke rumah sakit. Kalian tahu nggak, untuk ngebersihin rumah ini dalam waktu 1 minggu itu butuh 226 relawan. Karena sekitar ada 150 ton sampah yang harus diangkut. Dan diangkutnya juga gak cuma pakai tangan, pakai alat kecil-kecil, tapi bahkan perlu alat berat karena terlalu banyak 150 ton itu untuk diangkat pakai tangan. Akhirnya di sini si istrinya ini dioperasi dan si anaknya ini diperbaiki kesehatannya, diterapi untuk bisa berjalan kayak normal lagi, dan si kakek ini mendapatkan perawatan yang paling penting, yaitu ke psikiater. Dimana akhirnya dia di situ terbongkar lah sebenarnya alasan utama kenapa dia itu bisa memiliki kelainan demen banget nih, hobi banget ngumpulin sampah. Karena sebenarnya itu rada nggak masuk akal di otak orang normal ya, tapi akhirnya di sini kebuka semua guys. Dimana waktu itu ada saat dimana dia kecewa banget sama anaknya yang umur 40 tahun itu ditolak pekerjaan, nggak dapet kerjaan di mana-mana, dan anaknya ini akhirnya diam aja, stay aja di rumah, nggak berusaha untuk nyari-cari yang lain gitu. Jadi dia sebagai orang tua itu merasa bersalah, merasa kasihan, sampai akhirnya pelampiasannya adalah mengumpulkan sampah dan dimasukin ke dalam rumahnya sendiri. Hal inilah yang nggak disangka-sangka sebenarnya dapat menjadi pemicu orang melakukan tindakan seperti itu. Karena kejadian kayak gini tuh sebenarnya udah banyak banget guys di luaran sana. Nggak cuman di rumah doang, ada di kosan juga kaget tiba-tiba kamar kok bau. Ternyata orang yang di kos itu tuh numpukin sampah. Dan itu adalah kemungkinannya adalah masalah di mentalnya. Setelah akhirnya 1 minggu berlalu, rumahnya itu udah dibersih-bersihin. Dan bener banget guys, itu bersih banget. Dan kelihatan dari luar, itu rumahnya bahkan lebih gede daripada rumah-rumah tetangganya. Sekarang jadi kelihatan jelas struktur rumahnya kayak gimana. Pintunya udah ketemu, jendelanya ada, semuanya balkonnya jelas. Dan pas datang ke rumah yang baru ini, yang terasa baru, itu mereka seneng banget. Karena udah bisa masuk gak cuman lewat jendela lagi, tapi bisa lewat pintu sekarang. Airnya juga udah berjalan normal, atapnya juga udah gak bocor. Kamar mandi juga udah layak pakai, gak sempit lagi. Terus masak juga sekarang bisa di dapur. Dan akhirnya dia berterima kasih banget karena udah bisa membereskan rumah yang udah kacak kadut ini. Karena kalaupun dia berniat untuk memberesin sendiri kayaknya gak bakalan bisa gitu. Dan dia juga sekarang mulai berjanji untuk tidak lagi mengumpulkan sampah dari luar dan dimasukkan ke dalam rumahnya sendiri. Sebenarnya pas gue research juga ternyata ada beberapa artikel juga yang membahas kelainan ini. Karena udah banyak juga orang yang kayak bertindak seperti ini. Itu dinamakan hoarding disorder. Itu adalah perilaku menimbun barang-barang yang tidak terpakai karena barang-barang tersebut dianggap akan berguna di kemudian hari, bersejarah, dan memiliki nilai sentimental. Jadi si kakak ini kayak kepikiran, nih orang bakal buang ini sekarang, nantinya akan menjadi emas untuk saya gitu, akan berharga suatu hari. Padahal sebenarnya kalau misalkan udah dibuang ya udah biasanya ya sampah.
Atau kalian mungkin pernah punya pengalaman kenal sama orang yang punya hoarding disorder ini. Dan ternyata penyebab hoarding disorder ini emang menyangkut kayak semacam masalah psikologis. Kayak misalkan pernah mengalami peristiwa traumatis, ditinggal orang yang dicintai, pernah mengalami musibah, memiliki anggota keluarga juga yang memiliki penyakit yang sama yaitu hoarding disorder ini. Jadi semua kemungkinannya itu sebenarnya efek dari pengaruh lingkungan sekitar juga. Sekian video kali ini tentang Hong Sik Choi. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, subscribe. See you guys in the next video. Bye!